Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Khairun Nur Natasha dari kelas 5B PAI non-reguler dengan NIM 2209601204. Di sini saya akan membuat video ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Pembahasan kita kali ini yaitu materi ke-8 yang membahas tentang penilaian berbasis kelas. Ada 5 pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama pengertian penilaian berbasis kelas, yang kedua tujuan dan fungsi penilaian berbasis kelas, yang ketiga manfaat penilaian berbasis kelas, yang keempat prinsip dan prosedur penilaian berbasis kelas, dan yang terakhir teknik penilaian berbasis kelas. Baik, pembahasan pertama yaitu pengertian penilaian berbasis kelas. Evaluasi atau penilaian berasal dari bahasa Inggris evaluation yang akar kata dari value yang berarti nilai atau harga. Dengan demikian, secara harfiah, evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, atau juga dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Dapat disimpulkan, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Pembahasan kedua yaitu tujuan dan fungsi penilaian berbasis kelas. Secara umum, semua jenis penilaian berbasis kelas bertujuan untuk menilai hasil belajar peserta didik di sekolah, mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat, dan mengetahui ketercapaian mutu pendidikan. Secara khusus, penilaian berbasis kelas bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar siswa, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik atau perbaikan proses pembelajaran, penentuan kenaikan kelas, dan memotivasi belajar peserta didik dengan cara mengenal dan memahami diri serta merangsang untuk melakukan usaha pendidikan. Adapun fungsi penilaian kelas sendiri yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas, umpan balik dalam perbaikan program pengajaran, alat pendorong dalam meningkatkan kemampuan peserta didik, dan sebagai alat untuk peserta didik melakukan evaluasi dan introspeksi. Pembahasan ketiga yaitu manfaat penilaian berbasis kelas. Ada beberapa manfaat penilaian berbasis kelas. Yang pertama, memberikan umpan balik pada program jangka pendek yang dilakukan oleh peserta didik dan guru dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi kegunaan hasil pembelajaran peserta didik dengan melibatkan peserta didik secara maksimal. Yang ketiga, membantu pembuatan laporan lebih bagus serta menaikkan efisiensi pembelajaran. Yang keempat, mendorong pengajaran sebagai proses penilaian formatif. Yang kelima, peserta didik dapat memantau pembelajaran dirinya secara lebih baik dan lebih menitik beratkan pada kemampuan, keterampilan, dan nilai. Yang keenam, bagi orang tua dapat mengetahui kelemahan peringkat anaknya serta mendorong orang tua untuk melakukan pembimbingan di rumah. Dan yang ketujuh, melibatkan orang tua peserta didik untuk melakukan diskusi dengan guru atau sekolah dalam hal perbaikan kelemahan peserta didik. Pembahasan yang keempat yaitu prinsip dan prosedur penilaian berbasis kelas. Mendidik, penilaian harus memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian belajar siswa. Yang kedua, terbuka. Kriteria penilaian dasar pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka bagi semua pihak. Yang ketiga, menyeluruh, mencakup seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar. Yang keempat, terpadu dengan pembelajaran, yang artinya menilai yang seharusnya dinilai menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Yang kelima, objektif, artinya proses penilaian yang dilakukan harus meminimalkan pengaruh-pengaruh atau pertimbangan subjektif dari penilai. Yang ketujuh, sistematis, yaitu penilaian harus dilakukan secara terencana. Yang kedelapan, berkesinambungan, penilaian dilakukan secara berencana.
bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar siswa sebagai hasil kegiatan belajarnya. Dan yang terakhir, adil. Penilaian harus adil terhadap semua siswa dengan tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, budaya, bahasa, dan juga gender. Pembahasan yang kelima yaitu teknik penilaian berbasis kelas. Berbagai teknik penilaian dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi kemajuan belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar dapat digunakan berbagai teknik. Di antaranya adalah penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan penilaian diri. Dari pembahasan yang sudah saya bahas tadi, dapat kita tarik kesimpulan yaitu penilaian berbasis kelas adalah penilaian yang dilakukan oleh guru dalam rangka proses pembelajaran yang merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi dan hasil peserta didik terhadap tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Penilaian merupakan suatu kegiatan pengukuran kuantitatif dan penetapan mutu pengetahuan siswa secara menyeluruh dan salah satu proses penting dalam proses belajar mengajar. Sedangkan fungsi penilaian kelas adalah sebagai bahan pertimbangan, umpan balik dalam perbaikan, alat pendorong kemampuan, dan sebagai alat untuk peserta didik melakukan evaluasi dan introspeksi. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya simpulkan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.